Nah, hari ini kita mengundang Pak Aziz Salim untuk bercerita tentang bagaimana niat beliau, misi beliau untuk melestarikan budaya. Ya. Gitu. Nah, Coach, tapi kan biasanya kita kan menghadirkan para pengusaha UMKM begitu Yes, ya. yes. Kenapa kali ini mengenai desa wisata yang kita angkat, Nah, Coach? jadi desa wisata ini menjadi sumber mata pencaharian mereka juga, Pak. Ya, Dari wisata, kalau kita kan sudah kemarin ada namanya bisnis kuliner, terus bisnis fashion, terus bisnis perhiasan, ya. gitu ya, dan craft. Nah, desa wisata itu juga bisnis, ya, di mana mereka Jadi dikelola penghasilan masyarakat juga, masyarakat sumber juga. ekonomi masyarakat Iya, juga jadi itu begitu akan ya. membantu ekonomi kerakyatan. Saya waktu ada bantu Pak Bupati di Maluku Tenggara, saya diminta untuk memberikan coaching kepada kepala adat tentang bagaimana membangun desa wisata. Oh, begitu. Nah, jadi dengan dia dibangun desa wisata dan salah satunya adalah YTR Ahoy Letman ini pernah masuk nominasi ya Pesona Wisata Indonesia Ya, tahun 2021 gitu. Jadi mereka kan desa ini kan dapat bantuan langsung nih dari pemerintah yang ya, nilainya lumayan besar. ya, Tapi mereka gunakan untuk apa? Jangan cuma dibangun gapura, bikin got, ya, jalan, itu nggak akan dapat income. Tapi mereka dididik untuk bisa bikin mungkin ada makanan tradisional ya. gitu ya, atau Kerajinan craft, tangan. kerajinan. Ya. Atau mungkin mereka membuat tempat wisata karena daerahnya indah dan mereka targetnya ya wisata lokal aja dulu. Ya. Atau yang paling dekat dari Ambon naik kapal, tapi dari Ambon tuh naik kapalnya 2 hari ke kota ke pulau K ini gitu. Ya. Ada K besar, ada K kecil gitu. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya Yes. mengenai YTR Ahoy Letman ini, dan kami juga sudah bersama dengan Pak Aziz Salim. Pak Aziz, selamat malam juga, Pak. Assalamualaikum Pak Aziz. Yap. Selamat malam Pak Pak, Watain. bagaimana kabarnya di sana, Pak Aziz? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sementara di sini cuaca lagi kurang bagus di sini Oh, Pak. begitu, ya. Tapi Iya, kalau dilihat cuaca dari hujan. background zoomnya Pak Aziz cukup nyaman juga ini kelihatannya di belakangnya ini, Pak. Iya, sementara memang nyaman. Saya ini karena malam jadi saya tidak di tempat wisata tapi saya di salah satu kafe Ya. yang terkenal di Maluku Tenggara ini. Oh, Kafe begitu. Balinan. Ya, saya kebetulan ambil posisi di sini. Baik, kalau Yes. begitu Pak Aziz mungkin bisa cerita di awal ya. Apa sih yang sebenarnya yang ada di YTR Ahoy Letman ini begitu, Pak Aziz? Oke, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Bahwa YTR Ahoy Letman ini saya penggagas sekalian saya yang mendirikan Ya. wisata YTR Ahoy Letman ini. Jadi sekilas cerita bahwa 2016 saya balik ke kampung saya dan saya melihat ini ada salah satu potensi yang besar untuk bisa diangkat menjadi membangkitkan ekonomi masyarakat Ahoy saya. Selain wisata memang tidak ada lagi potensi-potensi lain, jadi saya melihat bahwa ini kekuatan desa saya, Ahoy Letman itu adanya di wisata. 2016 saya membangun itu dengan kemampuan saya, lalu tidak lama memang ada bantuan-bantuan yang masuk, termasuk CSR dan dari Pokir ya, anggota dewan. Dan saya bangun itu untuk menunjang semua fasilitas yang ada. Jadi wisata Letman ini sekarang ini sudah cukup terkenal ini Pak. Ya. Dulu Pak Coach datang ke sini dan beliau sempat main ke sana dan saya kagum ini Coach akhirnya sekarang masih ingat terus dengan wisata Letman ini sampainya malam ini kita masih berhubungan untuk ya sekalian Alhamdulillah. Ya. apa yang ada di desa saya Pak. Ya. Ya. Nah, istimewanya apa sebenarnya wisata bahari di Ahoy Letman ini, Pak Aziz? Istimewanya sih sebenarnya ini banyak Pak. Jadi semua wisata yang rata-rata wisata yang ada di Maluku Tenggara ini daerahnya daerah berpasir. Ya. Termasuk yang wisata pasir terhalus di dunia itu yang di Ngurblot itu. Nah makanya saya bilang istimewa itu karena di wisata Letman ini terdiri dari gugusan pulau-pulau yang sangat banyak. Ya. Gugusan pulau-pulau yang sangat banyak sehingga ada mempunyai daya tarik tersendiri ketika para wisatawan yang datang ke sini selain ya mereka mungkin bosan dengan
pasir dan sebagainya, mereka ada alternatif lain, itu ada gugusan pulau-pulau yang bisa dikunjungi. Ya, Jadi memang keunggulannya itu banyak pulau-pulau yang bertebaran di depan kampung, dan memang potensi-potensi biota laut dan sebagainya saling menunjang, Pak. ya. Jadi kalau untuk snorkeling juga bagus begitu, Pak Aziz? Snorkeling, kita ada semua spot itu, snorkeling dan diving juga ada, tapi diving mungkin kita di wilayah luar, tapi di Ya, dalam area-area wisata itu sendiri ada snorkeling yang kita sudah siapkan. ya. Nah, sekarang ini manfaatnya yang sudah dirasakan masyarakat di desa Bapak begitu ya, dengan adanya wisata Pak Aziz. Manfaatnya jelas manfaat ekonomi ya, Pak. Ya, Artinya banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya, seperti pengantar-pengantar. Ini kan pulau, jadi dari kampung ke pulau itu kita harus menyeberang laut, ya, tapi tidak lama, sekitar 5 menitan, dan itu manfaat ekonomi bagi mereka yang mengantar tamu ke pulau. Lalu mungkin ya di samping itu mereka jadi guide untuk snorkeling, terus ke pulau-pulau yang lain untuk melihat kondisi-kondisi yang ada di sini. ya. Nah, biasanya kan kalau saya pernah berkunjung ke beberapa desa wisata ya, Ya, Mas ya. ya, Nah, itu kan mereka punya seperti kuliner, ya, mereka punya seperti hasil alam ya, begitu ya, ya, termasuk lokasi wisata yang semuanya bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi ya, masyarakat. ya. Nah, kalau di desa Bapak bagaimana Pak? Selain untuk mengantar ke sana, mengantar ke sini begitu ya, adakah yang lain begitu yang bisa dijadikan sumber ekonomi oleh masyarakat di sana dengan perkembangan desa wisata Bapak itu? Ada, Pak. Jadi memang ini sudah selama dari 2016 itu kami sudah mulai sudah eksis. Lalu kuliner-kuliner yang ada itu kan ya sama kuliner tradisional di Ya, sini, itu seperti ya banyak ya, karena potensi di kampung saya itu kepiting, terus anggur laut, ikan, seafood dan sebagainya. Jadi kuliner itu yang menjadi kita lebih banyak expose makanan tradisional. ya. Jadi banyak orang-orang yang dapat manfaat dari situ. Selain mengantar tadi, mereka jualan kuliner, jualan handicraft dan lain-lain untuk kebutuhan mereka. Iya, Coach, ini Jadi kan mungkin agak ya, berbeda ya ya, pengelolaan sebuah tempat ya, begitu ya ya. dengan mengelola sebuah produk begitu. Yes. Nah, itu di mana letak bedanya? Jadi di Ahoy Letman ini kita ada desa di pinggir pantainya itu, dan kita naik perahu ke pulau-pulau yang ada di YTR ini. Ya, Ya, saya waktu itu naik ya kapal nelayan. Ya, pakai Kapal nelayan. motor gitu ya, ya, kapal nelayan, tak gitu ya. Itu seru, kenapa? Karena juga karena dia banyak pulau, lautnya itu kalau kita turun cuma sedada, Pak. ya, Jadi nggak dalam, dan kita mampir ke satu pulau ada menara. Jadi di salah satu pulau itu ada menara, kita bisa naik ke atas, kita bisa lihat paparan pulau seperti di Raja Ampat. Jadi pulau-pulau itu banyak kelihatan di video background yang ya, ada di siaran kita ini gitu ya. Dan kalau kita mau makan, dibawakan itu ikan, ya ikan, Ya. terus kita bisa makan di situ rame-rame. Jadi ini bener-bener kalau ke K itu everyday is holiday. ya, Jadi Holiday is makan di holiday. situ, di pulau-pulau itu dibikin restoran gitu ya. Kita bisa jalan, kita bisa main flying fox untuk nyebrul ke Tiongkok, laut gitu ya. snorkeling, Dan ya. itu satu hal yang kita tidak temukan di kota modern. Kita ya, tidak temukan di mungkin wisata-wisata air yang non tradisional, yang udah terlalu canggih gitu. Di sana semua tradisional, ya. Ini tradisional. Tambangnya pun pakai tambang biasa, ya, pakai kayu, terus kita lepas, kita nyebur gitu ya, Pegangannya itu dari kayu. dari kayu gitu ya. Dan saya di sana datang dari jam 3 sampai sore, sampai maghrib. Kita ya, keliling juga, muter gitu ya. Terus melihat nelayan, ini ikan gitu ya. Dan boleh dibilang kalau berenang pun aman. Dan kita nggak pakai pelampung. ya, Karena memang ya Ya, cetek ya, sebenarnya cetek, nggak ya, dalam-dalam banget. safe. Jadi anak-anak itu suka. Dan ini udah saya ke sana tuh 2018 2019. ya, Saya 6 kali Ya. ke sana, saya keliling-keliling ke beberapa daerah di K, macam-macam. Ada Ngurtafur, ada Ngurblat, ada Pantai Panjang, dan itu semuanya
wisata pantai memang. Ya. Dan makanan mereka masih sangat tradisional, ya. Di sana itu ada yang tadi dibilang anggur laut. Anggur laut itu anggur tapi kecil-kecil, Pak. Dan itu dibuat Kecil, manisan sebagai Ya. makan Leva itu. kalau kita makan ikan. Dan ikannya itu dibakar, ya. Kita cuma kasih duit 100.000 dicariin ikan untuk bikin bumbunya. Dan itu Ya. enak banget di pinggir laut. Dan boleh dibilang bahwa wisatawan-wisatawan yang ke sana itu memang banyak orang-orang dari luar sebenarnya. Ya. Dan kalau yang Ya. terdekat wisata lokal dan dari Ambon. Dan kalau dari Jakarta mungkin orang yang menengah ke atas nih Pak. Ya. Karena tiketnya aja satu Tidak perjalanannya sekitar 5 juta. Belum baliknya gitu ya. Tapi ya tetap banyak. Ya. Dan lapangan terbangnya itu di Langgur. Itu tadinya pesawat Sriwijaya Boeing itu mendarat Pak. Ya. Nah, sekarang itu ke Ambon dulu. Dari Ambon kita baru naik Langgur. Dan ini penerbangannya namanya LUV, LUV. Ini apa kode penerbangannya Ya. gitu ya. Jadi ini luar biasa. Dan kebetulan hari ini kita undang Pak Haji Salim, ya. Pak Haji Salim itu tadinya di Pulau Jawa, Pak. Ya. Itu yang dibilang dia balik ke K, Lihat potensi. lihat gitu ya. potensi, sama yang kayak minggu lalu kita siarkan dari Bali, ya. Pak Lanang yang ada di Karangasem dia balik ke Bali Kuna, dia bikin yayasan Bali Kuna, dia bangun Bali. Jadi Ya. banyak yang seperti ini, ya. Dan di daerah kita itu kaya dengan pariwisata. Kenapa kita mau berbisnis yang internasional? Ya. Kenapa kita mau berbisnis yang padahal alam, produk lokal, kearifan lokal itu luar biasa. Ini namanya energi sukses bisnis, Bang. Ya, baik. Kita break dulu sebentar ya Pak Ajis dan juga Coach ya. Nanti kita kembali setelah Ya, berikut ini. siap. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Nah baik, saya kembali ke Pak Ajis. Pak Ajis, tapi sekarang ini ya untuk mengelola Desa Wisata Bahari YTR Ohoy Letman ini, nah itu apakah dikelola memang betul-betul secara profesional? Artinya ada sebuah lembaga juga mungkin Bapak dirikan di sana, ada manajemennya dan lain sebagainya begitu? Ada Pak. Kita ada Pokdarwis. Ya, Kita ada Pokdarwis dan ada tim pengelola. Jadi Pokdarwis memang didirikan oleh Dinas Pariwisata, tetapi anggotanya dari kami dan ya, saya sendiri sebagai Ketua Pokdarwis serta Ketua Pengelola di Wisata Letman. Jadi memang ada seperti itu dan kita memang belum terlalu profesional karena memang ya, kami menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada dulu sementara. ya. Apa Pak yang menjadi hambatan dari Pak Ajis dan teman-teman di sana begitu ya untuk mengelola desa wisata ini Pak sekarang ini Pak? Hambatannya sih sebenarnya ini karena kadang-kadang turis itu atau pengunjung itu kan kalau kita harapkan kan banyak dari Jawa atau Ya. dari luar negeri. Tapi sementara ini memang karena itu tadi kendala tiket terlalu mahal dan sebagainya. Jadi ya kendalanya ya pengunjung. Kalau pengunjung lokal sih ada tapi ya tidak mencukupi untuk kita bisa pemeliharaan dan sebagainya. Ya, jadi harapannya bisa dari mancanegara begitu ya, atau dari Ya, Pulau mancanegara Jawa memang begitu ya, Pak Ajis ya. Ya, mancanegara dan dari Jawa lah. Ya, tapi dari mancanegara yang sudah datang ke sana dari mana saja itu Pak Ajis? Banyak Pak, kita hampir semua negara, hampir ya banyak, tapi kebanyakan itu dari Belanda, Ya, dari Belanda, dari Australia yang dekat, terus ya dari Cina, Jepang. rata-rata berapa hari mereka di sana Pak, kalau sudah datang ke lokasi Bapak? Enggak, kalau di lokasi saya sebenarnya mereka datang berkunjung saja. Oh, Kalau begitu. untuk sementara kan fasilitasnya masih terbatas, jadi belum saya siapin penginapan. Buat dan lain-lain. penginapan begitu ya. Ya, jadi Tapi ada rencana Pak ke sana mereka- Pak Ajis untuk pengembangan, ada penginapan nanti begitu Pak? Ya, ada rencana ke situ, ada rencana ke depan karena memang itu sebaran pulau-pulau itu sangat dekat. Jadi kita bisa rencana untuk menghubungkan pulau-pulau itu dengan jembatan menghubung, lalu kita Ya. bangun misalnya satu pulau ini kita bangun untuk resortnya, satu pulau untuk apa dan sebagainya. Ya. Tapi kalau bantuan dari Pemda ya Pak untuk meningkatkan mungkin fasilitasnya seperti apa, begitu itu bagaimana Pak Ajis di sana Pak? Dari Pemda ini belum tersentuh Pak, belum tersentuh. Belum tersentuh dan Ya. sebenarnya
Pemda juga itu memberi sinyal ke desa untuk kita menggunakan dana desa, tetapi ya mungkin ya begitulah, mungkin dana desa ini dianggap bahwa dana desa adalah punya desa sehingga mereka tidak berpikir untuk mengembangkan potensi lain gitu. Ya, padahal Yang kalau ada di dikembangkan sini- ke sini potensi ekonominya besar begitu ya, Pak Coach Ajis, ya? penghargaan apa aja yang udah Oh ya, didapat oleh penghargaannya Pak, kan Pak sudah ada Ajis? penghargaan begitu. Ya, penghargaan alhamdulillah ini kami beberapa kali ikut itu API ya, Ya, Anugerah Pesona itu kami masuk dalam 4 besar seluruh Indonesia untuk wisata Air. air. Itu terhitung baru 3 tahun kami buka itu sudah masuk dalam 4 besar seluruh Indonesia. Terus ada penghargaan dari Pak Sandiaga Uno untuk desa wisata yang saya bangun ini. Ya. Sebagai wisata binaan. Sebenarnya wisata binaan ya. potensial dari Menparekraf, tetapi ya sampai sekarang ya itu belum ada follow up untuk yang dibina itu apanya belum ada. Nah, ini Coach, mungkin ini jadi satu pemikiran juga ya. Kalau masyarakat desa di sana juga butuh sentuhan lain Iya. untuk mereka bisa lebih profesional mengelola itu begitu, Coach gitu. Iya, ya. Jadi waktu saya ke sana, saya bicara bahwa mereka itu tidak perlu mencari pekerjaan lain, Ya, keluar dari pulau mereka, keluar dari wilayah mereka. Karena memang ini pendapatan per kapitanya lumayan terendah nih ya, di Kabupaten Maluku Tenggara, dan mereka kabupaten baru, pecahan dari Kabupaten Maluku Maluku kalau nggak salah waktu itu. ya, Terus akhirnya jadi Maluku Tenggara, dan ada beberapa kabupaten yang dipecah. Dan memang penduduk itu terpusat di Key Kecil. Saya juga ke Key Besar. Jadi dari Key Kecil naik ferry kayak di Batam gitu, Ya. Bang Zaini, 1 jam sampai di Key Besar. Di Key Besar itu namanya Pelabuhan Elat. Itu pelabuhan tertua. Ya, waktu itu mungkin Belanda atau Portugis itu dia ke situ berlabuhnya, kan itu pelabuhan yang bisa dimasuki oleh kapal besar. ya, Nah, jadi di Key Besar itu malah belum ada jalan Ya. masih jalan off-road ya. Dan alhamdulillah mungkin sudah dibangun jalan saat ini karena mereka Sudah, tumbuh Coach. terus. Udah ya? Oh, sudah ya. Ya. Udah ada jalan ya? Sudah ada jalan penghubung. Iya. Dulu waktu saya ke sana masih naik mobil off-road, Pak. Ya, Terus yang lain pakai motor trail gitu ya. Terus baliknya pakai boat. ya. Pakai boat di laut 2 jam gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah dengan kita lihat potensi, dengan masyarakatnya sudah lebih melihat satu hal yang bisa mereka lakukan. Dan di daerah timur ini kan tidak seperti kita di Jawa dan Sumatera yang banyak kerajinan apa. Mereka baru dilatih. Ya, untuk makanan aja mereka mengolah makanan yang namanya embal itu dari singkong beracun. Ya. Singkong beracun. itu diolah katanya. Diolah dengan apa? Ternyata cuma pakai air aja diolahnya. Nah, itu yang luar biasa menurut saya, karena mereka mengolah makanan yang tadinya tidak dimakan di mana-mana, mereka jadikan makanan seperti embal, Ya. dan itu makan pakai ikan. Saya di sana makannya tradisional, ya nggak ada Pizza Hut, nggak ada Kentucky, nggak ada, dan supermarket hanya satu di kota Tual ya, di kota Langgur itu. Langgur. Jadi benar-benar kalau orang yang senang berpetualang ke sana, melihat benar-benar real bahwa yang namanya kehidupan laut itu, kehidupan pantai itu, masyarakat pesisir ya di situ gitu. Ya. Dan di sana itu ada fosil kapal Bali. Rupanya mereka zaman dulu itu berhubungan dagang dengan dari Bali, Ya. Pulau Bali ke Langgur itu ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Dan Key itu sangat terkenal di luar negeri. Ya. Di sini ini orang-orang kadang-kadang baru itu apa itu kepulauan Key, dia nggak tahu gitu. Tapi alhamdulillah bandaranya juga bagus, jalannya bagus gitu ya. Dan masyarakatnya itu sangat bersahabat, dan mereka itu walaupun dibilang pendapatan per kapitanya masih kecil, tapi saya nggak melihat ada pengemis, Ya. saya nggak melihat ada orang susah. Ya. Mereka barter, misalnya mereka ambil ikan, mereka tukar dengan singkong, gitu ya. Mereka masih melakukan hal-hal itu, dan saya lumayan lama kalau sana seminggu gitu ya. Ya. Jadi saya berkeliling. Dan alhamdulillah kenal dengan beberapa kepala suku, karena di sana ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, Bang. Jadi Buddha. luar biasa. Ya.
wakil Pancasila tuh ada di sana. Tapi saya melihatnya kan begini Coach ya, kalau disampaikan Pak Ajis tadi kan ada sejumlah prestasi yang udah mereka raih juga, begitu kan. Kemudian mereka juga punya potensi alam yang luar biasa. Iya. Ada juga potensi-potensi lain bisa dikembangkan, begitu loh. Nah ini kan memang harus dikelola secara profesional, lebih baik lagi agar memang lebih maju lagi karena kan merasakan masyarakat sekitar juga begitu kan. Nah tentu kan Pak Ajis dan teman-teman di sana juga memerlukan bimbingan, pendampingan begitu ya. Tadi kan Pak Ajis mengatakan ya agak tanda kutip kuranglah perhatian dari pemerintah daerah juga begitu ya. Makanya waktu itu pemerintah daerah berusaha untuk membuat ada penerbangan dari Bali langsung ke Langgur karena kan orang ke Bali itu kan orang mau wisata. Tapi kalau ke Langgur tuh sebentar tuh Bang. Cuman kalau dari situ mungkin 2 jam nyampe. Tapi kalau ini harus balik Jakarta dulu. Jakarta ke Ambon dulu. Jadi terlalu jauh ya. Dan dari Ambon itu penerbangannya cuma 2 kapal terbang. Tadinya ada Garuda, sekarang cuma Wings ya, Wings Air. Dan itu waktunya terbatas sehingga ya masalah transportasi jadi kendala. Terus juga masalah biaya jadi kendala. Dan mereka itu kalau misalnya ternyata ada dibuka gitu ya. Dibuka pintu untuk masuk ke Langgur atau ke Maluku Tenggara ini dengan lebar, saya rasa cepat tumbuhnya. Dan ini yang mungkin teman-teman pendengar mungkin yang mendengar acara ini kita punya potensi yang luar biasa. Dan hal itu akan membantu pariwisata Indonesia jadi punya banyak pilihan lagi, Bang. Ya, betul. Nah, Pak Ajis, tapi mungkin bisa diberikan contoh begitu ya. Setelah Pak Ajis kemudian mengembangkan ini begitu bersama dengan teman-teman di sana, mungkin ada contoh sedikit yang dirasakan masyarakat manfaat besarnya. Seperti mungkin ada pendapatan ekonomi begitu ya. Itu contohnya apa Pak Ajis? Mungkin ada yang bisa sampai menyekolahkan anaknya lebih jauh lagi keluar dari pulau atau bagaimana begitu? Kayaknya belum sampai ke ini ya, ke skala lebih luas kayak ke Jawa. Tetapi untuk di lokal sini saja mereka sudah diberdayakan dengan kehadiran wisata di Letman gitu. Artinya nelayan-nelayannya yang tadinya cuman ya di sini kan kalau di kampung saya itu kita sebut nelayan sebenarnya untuk konsumsi mereka sendiri. Jadi mereka pergi mencari ikan, datang ya sebenarnya sedikit sekali yang untuk dijual, tetapi lebih bagian besar itu untuk konsumsi. Jadi harapan-harapan lain itu ya mereka dapatkan dari wisata yang saya bangun ini. Artinya untuk solusi lokal mereka ya paling untuk sekolah mereka di kota apa dan sebagainya itu bisa ada solusinya. Paling tidak ada yang memang dirasakan masyarakat manfaat ekonominya begitu ya. Jadi Pak Ajis, di Tual ini itu ada politeknik Bang, politeknik pariwisata, terus ada SMK-nya pariwisata. Jadi mereka di daerah ini memang fokus untuk pariwisata. Saya waktu ke sana diundang ke SMK dan politekniknya. Saya bicara di sana dan saya cerita bagaimana potensi dan mereka semangat Bang. Mereka semangat dan mereka baru tahu bahwa ternyata dengan mereka memperdalam pariwisata itu bisa membangun daerah mereka, membangun negeri mereka. Karena mereka belajar bagaimana mengelola lokasi wisata begitu ya. Ada Pak Hari di Mataram malam Pak Hari. Pak Hari. Silakan Pak Hari. Malam Pak. Halo Pak Hari. Ya, silakan Pak Hari. Pak Hari. Ada pertanyaan apa Pak? Ya, baik, kelihatannya memang kurang bagus sambungan telepon kelihatannya ya. Nah, jadi mungkin yang ke depan yang diharapkan oleh Pak Ajis dan warga di sana ini apa Pak untuk pengembangan pariwisatanya? Ya, ke depan sih sebenarnya banyak berharap ya. Artinya ini kan desa saya ini penuh potensi. Jadi kalau bisa sih sebenarnya pemerintah membuat anggaran khusus untuk kita pengembangan gitu. Karena sayang kalau potensi besar ini cuman ya sekedar kita jalankan dengan kondisi-kondisi yang ada kan sayang juga sebenarnya. Jadi ya kita berharap pemerintah melihat potensi ini jadi bisa dibantu. Nah ini memang perlu kolaborasi dengan pihak lain Coach. Jadi peran Kementerian Pariwisata, kan ini ekonomi kreatif nih Bang, namanya, Bang. Itu sangat perlu gitu ya. Begitu mereka terinformasi, begitu mereka terpublikasi area mereka. Mungkin orang di luar negeri yang biasa wisata-wisata yang modern pengen juga ke tempat-tempat yang tradisional. Dan di sana memang benar-benar masih alam sekali, Bang. Saya juga waktu ke sana menyempatkan diri ke Ngurtafur. Ngurtafur itu ada pantai di tengah laut.
Ya. Pantai timbul di tengah laut dan itu dari pulau ke pulau itu mungkin sekitar 4-5 kilo kita bisa jalan. Dan itu ada burung pelikan, Bang. Oh, Burung gitu. pelikan terbang dari Sydney pada saat di Sydney itu musim dingin. Ya. Dia terbang ke situ dengan kelompoknya dan itu ikannya kan banyak. Karena di kita tetap panas gitu ya. Dan itu luar biasa, bulan-bulan tertentu orang ke sana pengen foto sama pelikan. Pelikan. Dan Ya. pelikan itu nggak kecil, Bang, segede kita gedenya. Karena dia terbang antar benua, terbang Ya. antar pulau. Dan memang saya ke sana ya kita nyewa kapal gitu ya, kapal nelayan. Ya. Tidak, ombaknya tidak besar gitu ya, ya nyaman. Jadi yang saya bilang tadi everyday is holiday di Ya. sana. Baik, ada Bu Tari di Bogor. Bu Tari, malam Ibu. Ya, assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. malam, Mas. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tari. Mas, aku jadi cemburu dan iri hati nggak pengen keluar negeri. Tapi aku nggak punya duit, gimana ya Mas ya? Kalau Mas tolong minta ke Pak Jokowi boleh nggak kita ke Papua ke Maluku ya? Maluku, Kalau ya. tapi tapi gratis. Oh, gratis ya, Bu. Mungkin Janda nggak punya penghasilannya Iya, pas-pasan. baik Bu Tari. Ya, ya, ya. Tolong, pengen banget, Iya, pengen banget, ke Ibu. Indonesia semuanya. Iya. Amin, Bu. Insya Allah, Bu. Terima kasih banyak Ibu Tari. Tapi asal ada surat janda, suaminya meninggal dunia, Iya. benar-benar gajinya pas-pasan untuk Iya, iya, dirinya dia iya. sendiri kurang gitu loh. Baik Bu Ya. Tari. Ini pasti Ya. Bu Tari ngelihat video background ini, Bang. Iya, tadi Indah ya. bener gitu ya, kayak di Aku Maldives pengen ya, Bu. ngerti Maluku, Irian Jaya, seluruh Insya Allah. Indonesia. Insya Allah, Bu. Mumpung Pak Jokowi belum pensiun, Mas, tolong usahakan ya, Mas. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Tari Ntar ya. ada Aku tabungan janda. pariwisata. Ya, malam Ibu. Nah, ini memang yang perlu dipikirkan tadi oleh Ya. pemerintah pusat daerah bahwa transportasi ke sana Ya. biayanya juga jangan mahal-mahal lah. Ya, Ini kan ya, masih ya. hambatan pariwisata kita nih. Iya, Kos. iya, iya, iya. Ongkos pesawat yang mahal. Ongkos pesawat ya. Karena kalau naik kapal bisa sebulan nyampe Iya. nanti. Itu juga mungkin harapan dari masyarakat di sana ya, Pak Ajis ya. Iya, iya. Ya, harapan masyarakat ya seperti itu. Ya, jadi ini mungkin memang perlu adanya dorongan lebih maksimal, Coach. Benar. Kedepannya bagi potensi-potensi wisata seperti ini yang Ya. mungkin ribuan bertebaran, Coach, Ya. di tanah air kita. Iya, Coach, ya. banyak sekali. Banyak Saya sekali, udah ya. keliling. Saya ke Maluku Utara, ke Halmahera, ke Ternate, ke Maluku Tenggara gitu ya. Sampai ini minggu depan saya ke Aceh, Bang. Kabupaten Bener Meriah Aceh, Ya. ke Takengon saya, ke Koperasi. Minggu lalu saya ada di Tapanuli Selatan, ke Sipirok. Ya, Sipirok ini adalah kopi Arabica khas Sipirok. ya. Dan wah, itu dari bandara naik mobil 5 jam, Bang. Baru ke gunung di kaki Bukit Barisan. Saya di sana kira-kira 4 hari 5 hari dampingi teman-teman koperasi untuk mereka tumbuh. Ya. Insya Allah minggu depan saya ke Aceh, ke Takengon. Nah, itu Ya. koperasi kopi wanita Gayo. Nah, ini banyak potensi. Baik. Ya, insya Allah semua tumbuh. Ya, ada Pak Sowan di Samarinda silakan, ini ya. Pak Pak Sowan, selamat malam, Pak. Selamat malam temanku. Silakan, Pak Sowan. Ya, saya orang senang wisata ya, Ya. sering keluyuran. Iya. Dan hobi saya adalah mancing. Wis. Ya. Cocok ini Pak kalau ke desa wisata bahari di YTR Hoi Letman ini, Pak. Tuh dia tuh. Saya kalau di Kalimantan Utara tuh sampai ke Blok Ambalat mancing. Ya. Oh, Ambalat, Pak, paling ujung tuh, Pak. Paling ujung Indonesia tuh Ya. sudah. Kalau Derawan apa sudah saya jelajah semua. Keren, keren. Dan ada satu hal Pak, Ya. yang saya tawarkan kepada nelayan yang ada di tempat yang kita bicarakan ini. Ya. Bikinlah penyewaan kapal untuk orang fishing ke laut. Iya, iya. Karena Ya. saya sekali nyewa kapal itu sampai 2 juta loh Pak, satu malam. Iya, Ya. iya, iya. Potensi Kita itu ya, berangkat. Pak Sowan ya. Iya, berangkat pagi, ya. Kemudian Mancing. pulangnya pulangnya Ya. pagi lagi. 1 hari tuh, Pak. Ya? Dan ya malam itu. Mm-mm. Kemudian hasil ikan itu Mm-mm. dibawa pulang dan juga dikasih sama keluarga yang punya kapal. Ya. Mm. Nanti dibakarkan, kita makan di situ. Iya. Waduh, pokoknya Wah, itu menarik nikmat terus. banget itu. Nikmat banget, bener. Mau Wah, kembali terus Iya. kepingin kembali terus gitu. Dan hebatnya lagi mereka yang punya kapal itu dia Ya. punya GPS, Ya. Oh. GPS, Ya. punya itu lagi fish finder. Ya.
Dia punya fish finder, dia bisa melihat dasar laut, oh ini ada ikan dan sebagainya, baru ditaruhnya Iya. dikunci di GPS. Jadi suatu ketika kalau kita kembali lagi ke situ, kita bisa ketemu dengan di titik Iya, itu titik lagi. lagi itu ya Pak ya. Nah, kemudian hebatnya lagi kalau di Pulau Derawan, Ya. Samama, Sangalaki, Maratua, Samlaki, Saumlaki. Samlaki, Maratua, Rabu-Rabu, Ya. Manipura, itu pulau-pulau yang berada di gugusan Kuala Berau itu penyu-penyu itu kelihatan Pak di bawah. Wah, itu masih asri banget tuh. Masih asli Jadi banget. dan di sana kan yang sekarang yang digali dengan Pak Jokowi tentang karbon itu, Ya. yang 3.000 triliun nilainya itu. Wow. Nah itu, jadi saya melihat itu ya teman-teman yang janganlah kecil hati yang berada di pinggir pantai itu, Ya. potensi wisata ikat dengan pelayanan yang bagus. Ya. Ikat. Ya, Pak. Jadi orang datang itu kalau ketika kita datang sudah diikat dengan itu, kita Mau balik lagi ingin- begitu ya, mau Mas balik Wan, lagi, mau balik ya. lagi. Dan itu saya rasakan Om Jaini, Ya. saya rasakan sampai dengan saat ini mau kembali lagi terus begitu. Ya. Nah, jadi sewa kapal itu mulai 600.000, Iya. mulai 600.000, sekarang sudah 2 juta, tetap Wow. iya terus kita. Ya. Baik, Mas Dan Wan. kemudian ada satu lagi Om Jaini, Iya. di pulau-pulau itu masing-masing yang punya kapal itu dia punya homestead di rumahnya. Iya. Oh, oke. Bisa nginep. Ya, jadi Ya. kita bisa nginap di situ. Jadi itu karena saya orangnya suka keluyuran. sekarang sudah enggak lagi Om Jaini, sudah capek, sudah tua. Wah, Terima harus kasih. coba. Baik, Oke, Mas Wan. Mas Wan. Terima kasih banyak Mas Wan ya. Ya, Pak Horizon di Kupang, malam Pak Horizon. Malam Pak Horizon. Pak Horizon suaranya putus-putus Pak. Iya, saya yang terputus ya dengan Pak Horizon, suara itu kurang bagus tadi ya. Nah ini Suaranya mungkin gangguan. usulan dari Pak Sawari nih, Pak Aziz. Penyewaan kapal untuk fishing begitu Pak. Silakan Pak Aziz. Ya, apakah ada ya di sana? Ada, saya rasa ada. Silakan Pak Aziz. Kebanyakan kalau untuk penyewaan di Tuas sini, di Maluku Tenggara sini kayaknya belum ada. Tetapi Ya. kalau yang suka mancing ya datang, biasanya mereka minjam punya pemerintah atau orang-orang yang punya gitu. Ya. Kalau untuk sewa kayaknya belum ada. Ya, ini mungkin perlu bantuan pendanaan agar masyarakat di sana, nelayan di sana juga bisa punya kapal seperti itu begitu ya Pak Aziz ya? Iya. Karena potensi mancing di sini juga paling luar biasa di sini. Ya. Baik kalau begitu. Nah, ini mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi nih Coach soal daerah-daerah lain begitu ya. Iya. Pak Aziz, semoga Desa Bahari Bapak di sana makin sukses, makin maju ya, Pak Aziz ya, ke depannya Pak Aziz ya. Iya. Terima kasih Pak banyak Aziz, Pak terima Aziz kasih. untuk waktunya malam Salam hari buat ini Pak. keluarga di sana. Ya, Coach Getty juga terima kasih Coach. Terima kasih Bang Zeni, terima kasih. Jadi para minggu depan pendengar. kita jumpa lagi Coach ya. Kita jumpa di lagi. Selasa malam ya. Nah, Assalamualaikum baik, tadi kami sudah hadirkan untuk dialog Exbis ya malam hari ini mengenai melestarikan desa wisata bahari YTR Hoi Letman di Maluku Tenggara.